Perkenalkan, nama saya Angelika dengan nomor induk mahasiswa 2021010043. Pada video kali ini, saya ingin memenuhi tugas untuk pengumpulan ujian akhir semester dari mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia mengenai Undang-Undang Cipta Kerja. Terdapat 3 poin materi yang akan saya bahas pada video kali ini. Yang pertama merupakan tujuan dari dibuatnya Undang-Undang Cipta Kerja. Yang kedua merupakan isi dari Undang-Undang Cipta Kerja. Dan yang ketiga adalah aturan yang merugikan bagi karyawan. Poin pertama yang akan saya bahas yaitu tujuan dari Undang-Undang Cipta Kerja dibuat. Tujuannya adalah untuk menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya bagi rakyat Indonesia secara merata di seluruh wilayah NKRI. Lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja juga merupakan langkah terobosan sebagai langkah bersama guna mengakselerasi proses pembangunan nasional, utamanya dengan memberikan kemudahan berusaha, berkembangnya investasi, sehingga mampu menyerap tenaga kerja, menciptakan keadilan dan kesejahteraan rakyat. Isi dari Undang-Undang Cipta Kerja yang baru disahkan pada tanggal 20 November tahun 2020 itu mengatur tentang ketenagakerjaan mulai dari pasal 81 menyinggung mengenai upah, kontrak kerja, pelatihan, pesangon, PHK, dan program jaminan kehilangan kerja. Isi Undang-Undang Cipta Kerja yang pertama yang akan saya bahas yaitu pengupahan. Penetapan upah bagi pekerja merujuk pada UMP atau upah minimum provinsi yang ditetapkan oleh gubernur dan gaji di atas upah minimum sesuai kesepakatan antara pekerja dengan pengusaha. Dalam pasal 88A ayat 7 dan 8 diterangkan bahwa pemerintah menetapkan denda bagi perusahaan yang tidak mengikuti aturan pengupahan pekerja. Adapun sistem pemberian upah ini berdasarkan satuan waktu dan maupun hasil. Khusus usaha mikro, pengupahan dilakukan sesuai kesepakatan antara pemilik usaha dan para pekerja. Kesepakatan yang dimaksud harus minimal sebesar persentase rata-rata konsumsi masyarakat. Pekerja berhak menerima gaji pokok dan tunjangan tetap sebagaimana pada pasal 94 dan tunjangan berupa asuransi. Melalui pasal ini, pekerja merasa terlindungi karena perusahaan tidak bisa membayar upah lebih rendah atau seenaknya dan semena-mena. Sebelumnya, dalam pasal 48 ayat 3 Undang-Undang Ketenagakerjaan disebutkan ada 11 kebijakan pengupahan. 4 diantaranya dihapus dalam Undang-Undang Cipta Kerja, yaitu upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya, upah untuk pembayaran pesangon, upah untuk perhitungan pajak penghasilan, dan yang terakhir, denda dan potongan upah. Poin yang selanjutnya adalah kontrak kerja. Peraturan mengenai kontrak kerja diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam Undang-Undang Cipta Kerja, durasi perjanjian kerja ini juga diatur di pasal 56 tentang perjanjian kontrak waktu tertentu dan perjanjian kontrak waktu tidak tertentu. Sementara pada undang-undang yang lama, masa berlaku perjanjian kontrak waktu tertentu maksimal itu 3 hingga 5 tahun, sedangkan PKWTT hingga pekerja pensiun maupun meninggal dunia. Yang selanjutnya itu hak cuti dan libur. Salah satu yang diperhatikan dalam pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja yaitu hak cuti dan libur. Pekerja perlu mendapatkan hak beristirahat yang layak lewat aturan libur dalam pasal 79. Perusahaan wajib memberikan waktu istirahat bagi pekerja paling sedikit setengah jam setelah bekerja selama 4 jam berturut-turut dan istirahat mingguan 1 hari dalam seminggu. Ada pula aturan mengenai cuti di mana pekerja berhak mendapatkan cuti tahunan setidaknya 12 hari kerja setelah bekerja selama 1 tahun. Yang berikutnya itu adalah pesangon. Pesangon adalah Yang selanjutnya yaitu adalah pesangon. Pesangon adalah kompensasi yang karyawan mendapatkan atas kontribusinya selama bekerja di perusahaan. Biasanya diberikan bagi korban PHK maupun pegawai yang mengundurkan diri. Besarnya uang pesangon yang pekerja terima mengikuti ketentuan dalam pasal 156 ayat 2. Apabila masa kerja 1 tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 tahun, maka pekerja tersebut berhak menerima kompensasi 2 bulan upah kerja. Yang selanjutnya itu adalah jaminan kehilangan kerja. Jaminan kehilangan kerja alias PHK diberikan bagi karyawan yang terkena PHK. Ketentuan dan penyelenggaraannya mengenai program JKP diatur dalam peraturan pemerintah. Manfaat yang pekerja dapat meliputi uang tunai, pelatihan dan informasi pasar kerja. Berikutnya yaitu PHK. Pada banyak situasi perusahaan bisa saja memutuskan hubungan kerja dengan karyawan karena berbagai alasan.
Namun, dalam pasal 153 masih di bab ketenagakerjaan, perusahaan tidak berhak melakukan PHK pada karyawan yang pertama, sakit selama tidak melewati 12 bulan berturut-turut, yang kedua, menjalankan ibadah, yang ketiga, menikah, yang keempat, hamil, yang kelima, melahirkan, yang keenam, mengalami guguran, selanjutnya memiliki hubungan dengan karyawan lainnya, suami istri, melaporkan supervisor ataupun pemilik usaha ke kepolisian karena melakukan tindak ilegal, dan yang terakhir, diskriminasi atau berbeda dengan karyawan lain. Adapun dijelaskan kembali pada pasal 154, perusahaan hanya bisa melakukan pemutusan kerja massal apabila yang pertama, karyawan tidak bersedia lagi melanjutkan pekerjaan karena perusahaan memisahkan unit bisnisnya. Yang kedua, perusahaan mengalami kerugian, contohnya pada COVID-19 kemarin, banyak bisnis gulung tikar. Dan yang ketiga, perusahaan tutup karena rugi selama durasi waktu berturut-turut. Berikutnya yaitu merupakan poin ketiga atau materi ketiga yang akan saya bahas mengenai poin dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang dinilai merugikan pekerja. Yang pertama itu sistem kerja kontrak, yang kedua praktik outsourcing yang luas, yang ketiga waktu kerja yang ekspliatif, yang keempat berkurangnya hak cuti dan istirahat, dan lima rentan alami PHK. Sekian video presentasi saya dalam memenuhi ujian akhir semester manajemen sumber daya manusia. Mohon maaf jika banyak kesalahan dan kekurangan. Salam.